Tahukah Anda mengapa raja paling sombong dalam sejarah manusia tidak dihancurkan dengan api, melainkan ditenggelamkan perlahan di dasar laut yang gelap? Kisah Fir'aun bukan sekadar dongeng masa lalu. Ini adalah catatan sejarah tentang benturan antara arogansi militer absolut dan kekuatan ilahi yang tak tertandingi. Mengapa Allah memilih Laut Merah sebagai kuburannya? Mari kita telusuri lembaran sejarah dan hikmah abadi di baliknya. Pada puncak kejayaannya, Mesir kuno bukan hanya pusat peradaban besar, melainkan mesin perang yang sangat menakutkan. Militer Mesir saat itu memiliki inovasi mematikan. Kereta perang ringan bersumbu dua yang ditarik kuda-kuda ras terbaik. Mereka adalah pasukan elit, angkatan bersenjata paling canggih dan tak terkalahkan di zamannya, yang selalu menyebarkan teror militer di seluruh wilayah Timur Tengah dan Afrika Utara. Di pucuk pimpinan militer raksasa ini, duduklah Fir'aun. Ia bukan sekedar raja biasa. Ia mendeklarasikan dirinya secara lantang sebagai Tuhan yang hidup di bumi. Dengan kekayaan emas yang tak terbatas dan jutaan budak di bawah kakinya, kesombongannya mencapai titik tertinggi yang belum pernah disaksikan dalam sejarah manusia. Ia memandang Bani Israel sebagai sekumpulan hama yang berani menentang kekuasaannya, sebuah penghinaan terang-terangan yang tidak bisa dibiarkan oleh sang penguasa mutlak. Ketika utusan Allah memimpin Bani Israel keluar dari tanah Mesir di bawah perlindungan kegelapan malam, itu bukanlah sekedar pelarian biasa. Itu adalah pukulan telak yang menghancurkan harga diri Firaun. Eksodus besar-besaran ini meruntuhkan ilusi kendali absolut sang tiran atas wilayahnya. Bayangkan, ribuan pria, wanita, dan anak-anak berjalan membelah padang pasir yang dingin, membawa secercah harapan menuju kebebasan sejati, dan meninggalkan penindasan kejam berabad-abad di belakang mereka. Mengetahui pelarian besar ini, murka Fir'aun meledak hebat. Harga dirinya yang setinggi langit terkoyak-koyak. Tanpa ragu, ia segera memobilisasi seluruh kekuatan militernya yang paling elit. 600 kereta perang berlapis logam pilihan disiapkan, bersama ribuan prajurit bersenjata lengkap. Pasukan darat terbesar dan paling mematikan dalam sejarah militer Mesir dikerahkan. Ironisnya, mereka tidak dikerahkan untuk berperang melawan negara atau kerajaan lain, melainkan untuk membantai rakyat sipil yang tak bersenjata. Pengejaran tanpa ampun pun dimulai. Deru ribuan roda kereta perang dan tapak kuda ras terbaik mengguncang bumi, mengangkat badai debu setinggi bukit di padang pasir yang gersang. Atmosfer dipenuhi ketegangan tinggi dan hawa pembunuhan. Fir'aun memimpin langsung di garis paling depan, matanya buta oleh dendam kesumat dan keangkuhan. Dalam pikirannya yang sempit, ia merasa tidak ada satu kekuatan pun di alam semesta ini yang mampu menghentikan laju pasukannya. Di ujung pelarian yang melelahkan, Bani Israel akhirnya tiba di jalan buntu. Di hadapan mereka membentang perairan Laut Merah yang sangat luas, gelap, dan dalam. Sementara itu, dari arah belakang, perlahan terdengar gemuruh kematian dari pasukan elit Mesir yang semakin mendekat. Keputusasaan massal melanda. Tidak ada gunung untuk bersembunyi, tidak ada jalan untuk memutar balik. Secara ilmu taktik militer manusia, ini adalah skenario penjebakan geografis yang sangat sempurna bagi Fir'aun. Dari kejauhan, Fir'aun melihat mangsanya telah benar-benar terjebak. Senyum arogansi menghiasi wajahnya yang keras. Dalam benaknya, keunggulan logistik militer, kecepatan kereta perang, dan strategi pasukannya telah memenangkan pertempuran sepihak ini. Ia merasa telah sukses menjebak Tuhan Sang Nabi. Inilah puncak kesombongan umat manusia, ketika seonggok daging dan darah merasa jauh lebih berkuasa dan pintar daripada Sang Pencipta alam semesta, tanpa menyadari bahwa skenario pembalasan sebenarnya baru saja akan dimulai. Namun, pada momen paling genting yang seolah tanpa harapan tersebut, Allah memberikan perintah mutlak. Sebuah keajaiban besar yang melampaui nalar dan hukum fisika manusia terjadi.
Laut Merah yang bergelora tiba-tiba terbelah dengan dahsyat. Airnya menyibak kuat ke sisi kiri dan ke kanan, membentuk dua dinding air raksasa yang menjulang tinggi seperti gunung kaca, dan memperlihatkan sebuah jalan di dasar laut yang ajaibnya mengering dengan sangat cepat, aman untuk dilewati. Di tengah takjub, haru, dan air mata, Bani Israel bergegas menyeberangi lorong laut yang baru tercipta tersebut. Dasar laut yang menurut logika seharusnya sangat berlumpur, basah, dan mustahil dilewati jalan kaki, seketika diubah oleh Allah menjadi jalan yang keras, padat, dan mudah dilalui siapa saja. Ini adalah demonstrasi kekuasaan ilahi yang absolut. Sesuatu yang pada awalnya menjadi rintangan terbesar yang menakutkan, secara instan diubah menjadi jalan keselamatan yang tak pernah terbayangkan oleh pikiran manusia manapun. Ketika Fir'aun dan pasukan elitnya tiba di tepi pantai, ia dihadapkan langsung pada pemandangan yang seharusnya membuat akal sehatnya tersadar dan mundur. Dinding air raksasa itu jelas-jelas menahan hukum alam. Namun kesombongan kronis telah membutakan seluruh nurani dan akal sehatnya. Didorong oleh rasa gengsi yang tinggi di hadapan ribuan pasukannya, serta ego yang menolak untuk dikalahkan, sang tiran memerinakam secara gegabah agar seluruh pasukan kereta perang maju, mengejar masuk ke dalam lorong dasar laut tersebut. Inilah jebakan ilahi yang sesungguhnya dirancang untuk sang penindas. Begitu seluruh armada militer elit Mesir masuk dan berada tepat di tengah-tengah lorong dasar laut, kebanggaan militer mereka mulai hancur berkeping-keping. Tanah yang sebelumnya kering untuk Bani Israel mendadak berubah menjadi lumpur hisap yang sangat tebal bagi mereka. Roda-roda kereta perang kebanggaan patah dan terperosok. Kuda-kuda meronta liar, formasi menjadi kacau balau, dan kepanikan total melanda pasukan elit yang tadinya tak terkalahkan itu. Pada detik ketika orang terakhir Bani Israel selamat menyentuh daratan seberang, ketetapan Allah turun. Dinding air raksasa yang tertahan itu runtuh seketika, menghempas dengan kekuatan miliaran ton air yang mengamuk. Pasukan perang yang selama ini paling ditakuti, senjata tajam yang selalu dibanggakan, serta kereta berlapis emas lambang kejayaan, semuanya disapu bersih tanpa sisa oleh ombak yang ganas. Laut Merah dengan dahsyat merangkul seluruh pasukan itu dalam sebuah kehancuran yang mutlak dan mengerikan. Di detik-detik terakhir yang mencekam, saat air laut yang gelap dan dingin masuk mencekik paru-parunya, kesombongan Firaun yang tak tertandingi itu akhirnya hancur lebur. Dalam keadaan sekarat, ia berteriak menyatakan keimanannya kepada Tuhan alam semesta. Namun, pertobatan palsu diambang kematian demi menyelamatkan nyawa setelah seumur hidup menantang Tuhan dan menebar tirani, sama sekali tidak berguna. Allah menenggelamkannya perlahan ke dasar laut yang paling gelap, sebuah akhir yang sangat sunyi dan tak berdaya. Mengapa Allah memilih laut dan bukan api atau gempa bumi? Laut menenggelamkan tanpa menyisakan jejak kekuatan, mendinginkan amarah kesombongan langsung menembus hingga ke tulang, dan menunjukkan bahwa kehebatan militer superpower manusia tidak ada artinya di hadapan elemen alam ciptaan Allah. Tubuh Fir'aun akhirnya diselamatkan dan dilemparkan ke daratan. Utuh namun tanpa jiwa, dijadikan monumen abadi agar seluruh generasi manusia setelahnya belajar bahwa sebesar apapun arogansi manusia, ia pasti akan hancur dan bertekuk lutut di bawah kekuasaan mutlak Sang Pencipta.